Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau selamat mendengarkan anak-anak Bani kelas 4 dan Banat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum wa kaifa halukunna. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di hari ini kita akan belajar tentang tauhid ya, atau eh, tahukah kalian, tahukah kamu makna kalimat tauhid ya. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang tauhid. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya. Tahukah kamu kalimat tauhid? Jadi jawabannya adalah secara umum makna tauhid la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya ya, arti dari kalimat tauhid. Nah, jadi nggak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita rinci lagi, la itu apa sih artinya? Artinya yang fungsinya meniadakan seluruh ilah atau Tuhan yang disembah. Jadi la tidak ada. Kemudian ilaha itu artinya sesembahan. Jadi nggak ada sesembahan ilah kecuali Allah. Allah ini nama Allah Azza wa Jalla yang makna adalah yang disembah. Jadi tidak ada yang disembah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dengan demikian sesuatu apapun selain Allah yang dijadikan Tuhan oleh manusia, maka hal itu batil atau perbuatan yang salah. Sedangkan yang hak atau yang perbuatan yang benar dijadikan Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kita sudah tahu ya apa arti kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz bertanya lagi, mengapa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dinyatakan salah? Jawabannya, Tuhan selain Allah tidak dapat menciptakan alam semesta, tidak bisa mengaturnya, tidak bisa menghidupkan dan mematikan, tidak bisa memberi rezeki dan tidak menguasainya. Ya ini kenapa ya? Kenapa selain Allah tuh tidak bisa kenapa selain Allah Subhanahu wa taala dinyatakan salah? Karena mungkin eh, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini ya jawabannya karena Dia yang memiliki alam semesta alam ini, Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki. Kita lihat bosnya di luar sana masih banyak orang yang meminta bantuan kepada misalkan pepohonan. Kemudian kita tanya, apakah pohon ini bisa memberikan rezeki? Menurut dia bisa, padahal yang benar adalah yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi ada orang yang menyembah matahari, bahwasanya orang yang menyembah matahari dia tidak mengerti siapa yang membuat matahari itu. Nah, seharusnya dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi kita sudah mengerti ya kenapa Allah Subhanahu wa taala yang benar disembah karena yang tadi yang dia yang menciptakan kita, dia yang ngasih rezeki kepada kita. Kemudian ini adalah salah satu dalil yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di ayat di surat Al-Anbiya. Jadi kenapa sih Allah yang benar? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu yang harus kita sembah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yanshirun law kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Apakah mereka mengambil ilah-ilah Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi ilah-ilah selain Allah, tentulah keduanya itu sudah rusak binasa. Maha suci Allah yang mempunyai arsy atas apa yang mereka sifatkan. Ya, jadi teman-teman, Bani dan Banat, ini ya dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memiliki ketuhanan. Jadi kalau misalkan tadi ada contoh tentang eh, pohon, ada sebagian orang yang menyembah kepada pohon, minta pertolongan kepada pohon. Pohon ini nggak bisa membantu kita ya teman-teman ya. Jadi cuma dia hanya benda mati, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan kita manfaat dan
bisa memberikan kita selain manfaat ya. Jadi itu kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang kita sembah karena Dia yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Ya, dan yang selanjutnya, maka siapa saja yang menuhankan atau menyembah atau beribadah kepada selain Allah, maka ia berada dalam kebatilan atau tidak benar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah harruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Adapun perhitungannya terserah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani dan Banat. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi kita yang sudah beriman, yang sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha memberikan rezeki, Maha mengetahui, wa man qala ilallah wa kafaro, dan mengingkari. Jadi kita sudah mengerti bagaimana siapa sih yang harus kita sembah, siapa sih yang harus kita memohon berdoa. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mengerti ya. Jadi apa sih dari makna tauhid itu tersendiri. Kemudian kalau kita beribadah kepada selain Allah itu benar atau tidak. Alhamdulillah kita sudah mengetahuinya. Dan insya Allah nanti akan ada pertanyaan dan bisa dijawab ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.